Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini di daring kali ini kita masuk di halaman 12 tentang memidoran, ya, atau memidoran. Ini untuk kelas 7. Nah, jadi halaman 12 ini, memidokan atau memidoran artinya adalah berjalan-jalan atau berrekreasi, ya, ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Silahkan kalian buka bukunya halaman 12, ya. Pelesiran atau berwisata merupakan kegiatan berjalan-jalan menuju ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Pelesiran memang momen yang sangat ditunggu-tunggu untuk menghilangkan kejenuhan setelah beraktivitas. Selain itu, setelah kita pelesiran atau berwisata, maka semangat dan kinerja makin meningkat, menambah pengetahuan dan membuka ide-ide baru. Keadaan alam Lampung di sebelah barat dan selatan di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur bukit barisan di Pulau Sumatera. Nah, jadi di bab 2 ini kita itu dituntut untuk mengetahui tempat-tempat pariwisata yang ada di Lampung. Tuh. Ya, jadi kita dituntut untuk mengetahui di mana saja tempat-tempat pariwisata yang ada di Lampung. Contohnya, pusat-pusat wisata di Lampung antara lain itu di bawah itu ada 1 sampai 19. Ya, ada yang memang asli dari alam, ada yang memang buatan manusia. Yang asli dari alam itu seperti apa, Pak? Seperti misalkan wisata bahari, krui dan pantai Tanjung Setia, kawasan anak Gunung Krakatau, pengembangan ekowisata Taman Nasional Waikambas, pengembangan ekowisata Taman Nasional Bukit Barisan dan lain sebagainya. Itu memang alami dari alam. Nah, selain dari objek-objek tersebut masih banyak lagi yang belum disebutkan dan tidak kalah pentingnya dengan yang tersebut di atas. Nah, di sini kalian dituntut untuk membuat suatu teks perjalanan, ya, membuat suatu teks pengalaman perjalanan kalian ke suatu tempat wisata. Itu dituntutnya. Seperti apa membuatnya? Itu kalian lihat contohnya di halaman 13. Ya, itu wacana menjelajahi pesona wisata pesisir barat Lampung. Silahkan kalian baca, dan minggu depan nanti akan Bapak bahas itu artinya apa. Nah, untuk menjelajahi pesona wisata Lampung. Mido, ane atau ade, tiuh, Cikoneng, Banten. Pak, artinya ini apa? Midok ini berarti pergi, ya, atau berjalan-jalan. Ane ini berarti ke. Tiuh ini berarti kampung. Ya. Pergi atau berpelesiran ke kampung Cikoneng, Banten. Itu artinya. Mido, ane, tiuh, Cikoneng, Banten. Itu artinya. Terus lalu dari situ wacana itu, ya, Bapak akan artikan. Waktu pergi kenaikan kelas, saya rombongan guru bahasa Lampung berjalan-jalan ke Kampung Cikoneng yang ada di pesisir barat Banten. Saya ingin melihat secara langsung keadaan penduduk bersuku Lampung di sana. Rombongan bus saya ikam cakai laju ngeluncuh adek. Rombongan bus yang saya naiki lanjut meluncur ke pelabuhan Bakahuni.
Sesudah menyeberang Selat Sunda, sampailah saya di Merak. Sejam sesudah istirahat, saya melanjutkan perjalanan ke Simpang Anyer Cilegon. Setengah jam dari sana, sampailah saya di Cikoneng. Masyarakat Lampung yang tinggal di sana, di wilayah Banten, tersebar di beberapa kampung. Ya, di antaranya ada Kampung Semboja, Tuhur, Tegal, Cikoneng, Bojong, Kapling, dan Kampung Cibaru. Mereka ada di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Ini kita masuk ke paragraf ketiga. Setijang hang layo saya ikam teka. Selama perjalanan yang saya lihat, saya hampir kecil hati. Ya, ikam wayah luni ati, ulah ngenah karena melihat keadaan rumah masyarakat di sana tidak lagi berupa panggung atau memasangkan lambang siger di kampung yang ada di Lampung. Misalkan kayak rumah yang ada di kampung yang ada di Lampung, tuh masang siger. Kekecewaan saya cuman sebentar. Kekecewaan ikam cuman seberai. Ya. Terus ikam disambut keramahan masyarakat sekitar yang mengajak saya berbicara pakai bahasa Lampung. Saya lalu diantarkan ke rumah salah satu tokoh adat yang ada di sana. Mereka masyarakat di sana memakai bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang dipakai campuran Lampung dialek O dan Lampung dialek A. Menurut sejarah, mereka merupakan keturunan prajurit Kerajaan Tulang Bawang yang sengaja didatangkan guna menolong Raja Banten dari serangan Kerajaan Pajajar, Kedaung, Kuningan, Kandang Wesi, serta Kujang. Sesudah menolong Kerajaan Banten, Minak Gede selaku pemimpin prajurit Tulang Bawang diberikan jabatan sebagai adipati serta wilayah tugas di daerah Banten, wilayah Barat. Sesudah Minak Gede meninggal, digantikan adiknya yang namanya Minak Diladiraja. Nah, kalau kalian lihat di situ ada apa artinya Gelangno. Gelangno itu adalah namanya, ya, nama artinya. Lanjut. Terus diganti lagi oleh Minak Sengaji yang mengajak warga masyarakat Lampung supaya hidup atau tinggal di Banten. Perwayan ijo, perjanjian ini ternyata sesuai dengan isi kutipan prasasti Dalung Kuripan. Lamun ana musuh Banten, Lampung pengarep Banten tuturi. Lamun ana musuh Lampung, Banten pengarep Lampung tuturi. Rombongan saya lalu diberikan makanan khas Lampung yang ternyata disukai oleh semua masyarakat di sana. Setengah hari saya di sana, rombongan saya permisi karena saya akan laju adek wisatano laju mulih kupe adat Lampung karena saya ingin melanjutkan ke tempat wisata lalu pulang ke Lampung. Tugasnya adalah silahkan kalian merangkum arti dari Midog Mit Pekon Cikoneng Banten. Yang tadi Bapak sudah bacakan, kalian rangkum di kertas folio, diberikan nama, tanggal, daring, dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini bahasa Lampung daring untuk kelas 8. Silahkan kalian buka bab 2 di halaman 10. Nuwo atau Lamban Lampung. Nuwo atau Lamban Lampung yaitu berarti rumah berbentuk adat Lampung atau rumah masyarakat Lampung, ya. Dan di situ kalian akan diberikan materi tentang karangan. Karangan terdiri dari puisi dan prosa. Puisi merupakan bentuk karangan yang terikat oleh beberapa ketentuan, di antaranya terikat oleh banyaknya kata setiap baris, terikat oleh banyaknya setiap baris setiap bait, terikat oleh sajak, terikat oleh irama, dan lain-lain. Sedangkan prosa merupakan karangan yang bebas namun masih mempunyai ketentuan khusus, misalnya berupa karangan suatu wacana
akan terdapat sekurang-kurangnya berupa pembukaan, isi, dan penutup. Wacana kalau dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 5 macam. Jadi wacana itu dapat dibagi menjadi 5 macam. Dalam bahasa Indonesia ada prosa narasi. Prosa narasi adalah yaitu prosa yang berisikan cerita atau kisah yang menceritakan sesuatu berdasarkan waktu secara berurutan, mulai waktu hal ihwal terjadinya atau keberadaannya sampai dengan berakhirnya kisah yang diceritakan tersebut. Jadi dari awal ya kejadian dia beruntut sampai akhir kejadian, itu adalah prosa narasi. Ya, menarasikan. Lanjut, prosa persuasi yaitu prosa yang berisikan tentang suatu kisah namun di dalamnya terdapat kalimat-kalimat berupa himbauan atau ajakan kepada si pembaca untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap baik. Ayo kita melakukan misalkan buang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan ini lagi dalam masa COVID seperti ini, kita mengikuti protokol kesehatan yang ada, itu namanya prosa persuasi. Prosa argumentasi yaitu prosa yang berisikan perdebatan yang mengandung alasan, sebab, serta akibat pendapat yang baik dan dapat diterima apabila ada alasan, sebab, serta akibat yang tepat. Itu kelima itu macam-macam prosa yang ada di bahasa Indonesia. Nah, di situ ada ada wacana tentang nuo adat Lampung, rumah adat Lampung. Ya, di situ Bapak akan memberikan garis-garis besarnya. Wacana itu berisikan tentang rumah yang dipakai oleh orang Lampung. Rumah yang dipakai oleh orang Lampung dan biasa yang kita temui di Lampung, di Provinsi Lampung. Seperti apa Pak rumahnya? Kalau kalian lihat di Google, di internet, rumahnya itu berbentuk seperti panggung. Ya, kalau kalian lihat gambar di LKS, dan di situ ada beberapa bagian yang biasanya ditempatkan khusus, misalkan untuk tokoh adat, untuk masyarakatnya. Itu garis besarnya. Di sini jadi tugasnya Bapak minta sama kalian mengartikan. Kalian pilih paragraf yang mana. Di situ ada 3 paragraf, ya. Kalian pilih paragraf yang mana yang kalian mau artikan. Misalkan dalam satu kelas itu minimal yang memilih satu paragraf itu ada 10 orang. Paragraf kedua 10 orang, paragraf ketiga 10 orang. Jadi nggak satu kelas itu semua paragraf. Nggak sama maksud Bapak tuh kayak misalkan satu kelas tuh paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, itu nggak sama ya. Ulangin lagi, jadi tugasnya kalian silahkan artikan dan pilih paragraf mana yang kalian artikan. Artinya itu kalian tulis di kertas folio, diberi nama, kelas, daring keberapa, dan mata pelajaran. Terima kasih.